Shalom, selamat pagi. Kembali lagi dalam Renungan Pagi Harian Soul Family. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu untuk tidur kami dari malam. Untuk pagi hari ini kita bangun dengan luar biasa sangat sehat. Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu tiada henti bagi kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami. Biarlah kami bisa melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, renungan pagi hari ini saya akan beri judul tentang proses perubahan. Jadi dari firman Bapak Gembala mengenai tentang perubahan. Jadi perubahan itu kalau dalam bahasa Indonesia ya, itu perubahan itu adalah merubah menjadi dari yang menjadi berubah pola pikir ataupun berubah sikap atau berubah sifat, itu namanya perubahan. Jadi perubahan itu juga bisa berubah, itu bisa dari baik ke buruk atau dari buruk menjadi baik. Yang intinya adalah perubahan. Oke. Nah, yang saya akan membahas dari renungan pagi hari ini adalah proses perubahan, di mana kita dari yang sebelumnya mungkin yang waktu itu kita, contohnya yang paling gampang adalah misalkan kita biasa dulu nggak pernah baca firman atau nggak pernah doa pagi. Nah, dengan adanya perubahan sekarang kita bisa mulai dengan bangun doa dulu, baca firman, baca renungan, baru melakukan aktivitas. Nah, itu merupakan suatu perubahan yang baik. Contohnya juga misalkan dulu waktu masa-masa dulu misalkan sering bermain judi atau sering dunia malam, sekarang sudah enggak. Nah, itu adalah perubahan. Karena di Roma 12 ayat 2 juga berfirman, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Jadi yang dimaksud sini adalah berubah menjadi dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, saya juga di rumah ada pelihara ikan koki. Nah, jadi kalau kita lihat pelihara ikan koki itu juga dia bisa menjadi berubah. Berubahnya itu dalam arti dari pertama kecil bertumbuh, proses menjadi lebih besar. Warnanya pun biasanya dari dulu warnanya cuma hitam kehijauan, terus bisa berubah jadi merah. Itu menjadi perubahan. Nah, itu sama seperti manusia, dari kita kecil atau dari kita bertumbuh itu pasti ada proses. Nggak mungkin kita cuma stagnan di situ aja gitu kan, nggak mungkin, karena dari fisik pun kita juga berubah menjadi dari kecil menjadi lebih besar. Nah, yang saya mau maksud di sini adalah bagaimana dari proses itu, oke, kita sudah berubah nih. Dari dulu rajin doa pagi, sekarang kita dari dulu nggak pernah doa pagi, sekarang doa pagi. Nah, yang paling sulit adalah sekarang adalah memaintainnya. Bagaimana kita menjaga proses itu menjadi perubahan itu, jangan sampai ketika kita biasa manusia itu dalam keadaan kepepet dia ingat Tuhan. Tuhan tolong. Nah, ketika Tuhan tolong dia mulai berubah. Tapi palingan berubahnya 1-2. Ini juga menjadi teguran buat saya juga, bagaimana kita memaintain perubahan yang sudah menjadi baik itu, kita selama proses hidup kita tuh menjaga. Jadi nggak cuma hanya sekali 2 kali, tapi kita harus seterusnya. Gitu loh. Itu yang sulit. Nah, ini juga menjadi pembelajaran buat saya, bagaimana kita memaintain perubahannya itu. Jangan sampai kita sudah berubah tapi sekali 2 kali, oh iya baik ya sudah berubah, tapi nggak lama kita balik lagi ke kehidupan yang lama. Itu sama aja tidak berubah. Karena memang itu sulit. Jadi ketika kita berubah menjadi lebih baik, pasti iblis nggak suka. Pasti iblis akan mengintimidasi kita, mencoba untuk menarik kita kembali. Nah, makanya dari situ iman kita harus kuat, kedekatan kita, hubungan kita sama Tuhan itu harus kuat. Karena dengan adanya Roh Kudus yang memimpin kita, karena Roh itu kan ada penghibur, ada Roh penolong, ya kan, yang Roh kebenaran juga yang membuat kita menjadi ada penuntun hidup gitu. Jangan sampai kita melenceng lagi ke kiri atau ke kanan. Memang daging itu lemah, tapi bagaimana kita menanggulanginya itu dengan menjaga hubungan kita sama Tuhan. Jadi ketika kita mau balik lagi nih ke kehidupannya lama, Tuhan Roh Kudus ngingetin, ingat ya, kamu udah dari sana, jangan sampai kamu balik lagi. Ya kan, terkadang kan manusia seperti itu. Jadi kita cuma sekali 2 kali, bertahan sebulan, 2 bulan, 3 bulan bertahan, tapi kita nggak bisa proses selanjutnya. Itu yang memaintain itu yang sangat berat, sangat sulit. Nah, itulah dimana proses hidup atau tantangan hidup yang kita harus lalui. Jadi berubahlah, di Roma 12 bilang berubahlah dengan pembaruan budimu. Jadi kita harus, pembaruan budi kita juga harus kita jaga. Hubungan kita sama Tuhan, iman kita sama Tuhan harus kita jaga. Karena yang susah itu adalah dari diri kita untuk memaintainnya, proses perubahannya itu. Jadi yang tadi saya bilang, jangan sampai cuma hanya sebentar perubahan itu, tapi harus seterusnya menjadi lebih baik lagi. Yang baik ditingkatkan, yang kurang baik menjadi lebih baik. Itu aja, mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, atas renungan pagi hari ini. Biarlah kami bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi Tuhan, dan biarlah kami juga bisa memaintain perubahan yang menjadi lebih baik itu menjadi seterusnya Tuhan. Biar kami tidak melenceng ke kiri atau ke kanan Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, apapun yang kami lakukan, rencana yang kami lakukan, semua dengan sesuai dan kehendak-Mu, bukan karena kehendak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kuserahkan hari ini hanya pada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.